Up Radio. Baik, oke. Seperti biasa kita minta dibantu untuk Kang Fuad berarti melalui pengeras suara karena ternyata secara teknis ini ada gangguan di ini ya Instagram. Coba kita akan coba dulu ini yang di ujung bisa dibantu. Oh ini sudah ya. Oke. Ini beberapa lagi ini ke yatim piatu hari Jumat berkah. Oke. Jadi berkah melimpah Santi mengudara. dibantu oleh tim anak magang dari SMK 4. Ini ada Faisal. Oke deh. Sudah bisa, Le? Udah canggih. Coba ya. Suaranya Pak Fuad bisa masuk nggak? Nanti dicek ya. Oke. Ini sudah terdengar ya, Kang ya? Sudah. Oke, baik. Happy anniversary untuk Arp Radio yang ke-7. Terima kasih. Dari kemarin ini gentawilan. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar ya. Kemarin siaran di Trans Semarang. Kita keliling kota Semarang ke 7 titik destinasi di kota Semarang ini yang luar biasa. Tadi malam kita booking satu teater kan, nonton Paranoia. Weis. 70 tiket nobar gratis kita bagi. Tahu gitu nyusul ya. Bener ya. Dan hari ini teman-teman ke panti asuhan. Baik Kang, alhamdulillah sehat ya Kang semuanya. Alhamdulillah sehat. Oke. Bandungannya Mbak Santi. Terima kasih, amin. Nah ini kok temanya tujuan hidup. Konon katanya ketujuh itu kalau bahasa Jawa itu pinuju ya, Kang ya. Maknanya begitu gitu loh. Tapi ini pinuju, kok ya. Pokoknya keramat lah 7 itu. Pitulung, gitu ya? itu. Amin. Nah ini hari ini titik berangkat kita akan bicara tentang tujuan hidup. Kadang-kadang orang sih flow aja deh ya, hidup tuh ya ngalir, dijalanin aja gitu ya. Tetapi sebetulnya ada satu tujuan yang itu kita akan tuju ke sana ya. Tapi kita akan dengarkan dulu Kang, satu ilustrasi dari Kang Fuad berikut ini. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. Bagi saya, salah satu pertanyaan yang selalu tidak mudah untuk menjawabnya adalah apa tujuan hidup Anda? Dan lebih sulit lagi kalau pertanyaan itu muncul dari diri saya sendiri. Meskipun sebenarnya ada jawaban yang mudah, tetapi seringkali saya merasa itu seperti template saja, yaitu ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Karena memang ada sebuah ajaran yang mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Tetapi ketika saya gali lebih dalam lagi, manfaat yang seperti apa yang hendak saya berikan? Atau apakah benar bahwa orang lain itu merasa mendapatkan manfaat dari adanya saya di situ? Bisa jadi jawaban itu benar. Ketika misalnya ada seorang teman yang minta tolong saya, lalu saya bisa membantunya dan dia merasa terbantu oleh apa yang saya lakukan. Di situ saya merasa saya ada manfaat bagi dia. Dan memang ketika saya menolong dan teman saya itu puas, itu cukup membahagiakan saya. Tetapi saat pada satu kondisi, pada suatu waktu, tidak ada seorang pun yang membutuhkan saya, lalu saya tidak berbuat apapun, apakah saya masih berada dalam tujuan hidup saya? Dalam situasi semacam itu, dan jika memang tujuan hidup saya itu agar bermanfaat bagi orang lain, bukankah sebenarnya saya lebih membutuhkan mereka agar tujuan saya itu selalu tercapai?
saya hanya akan bisa bermanfaat jika ada orang lain yang membutuhkan saya. Betapa keberadaan hidup saya justru sangat bergantung dengan orang lain. Dan faktanya, tidak sepanjang waktu, tidak keseluruhan hidup saya dibutuhkan oleh orang lain. Lalu, bagaimana saya bisa mengatakan kalau tujuan hidup saya adalah agar bermanfaat bagi orang lain? Bisakah saya menyematkan bermanfaat bagi orang lain itu sebagai tujuan hidup saya? Dan pada akhirnya, saya harus sadar diri. Yang paling mungkin adalah setidak-tidaknya setiap apa yang hendak saya lakukan, saya harus bisa menjaga niat bahwa titik berangkat dari apa yang saya lakukan adalah agar suatu saat bermanfaat. Yes, itu tadi tujuan hidup menjadi tema yang kita diskusikan hari ini dalam program Titik Berangkat. Nah, Kang Fuad, memang ya semulia-mulianya orang katanya bermanfaat untuk orang lebih banyak. Nah, ini manfaat sendiri itu sebetulnya kita yang membutuhkan itu atau orang lain yang membutuhkan kita? Gimana ya kalimatnya ya? Kok susah banget ya nyusunnya ya? Ya, menjadi saling membutuhkan toh sebetulnya. Jadi ya kalau kita seperti tadi, misalnya tidak ada yang mau mendengarkan saya kemudian apa yang saya omongkan ya menjadi tidak digunakan oleh orang lain kan gitu. Tapi ya itu namanya kalau bahasa Pekalongan itu ngeromet dewe kan jadi. Artinya, nah kita pun butuh pendengar, kita pun butuh orang yang kemudian membuat kita itu berarti. Kalau kita ya gampang ini gitu. Kalau kita tiba-tiba tidak ada yang nganggap saja betapa gelisahnya gitu kan. Maka sebetulnya tujuan hidup itu menjadi sangat bererat dengan soal penemuan diri juga. Ketenangan diri itu ketika tujuannya sudah tahu kita. Ya. Kalau dan sebetulnya tadi, apakah kita kemudian mengalir saja atau kemudian kita harus menentukan tujuan? Mau disadari atau tidak, semua kita itu juga pasti akan sampai pada sebuah sesuatu yang dituju. Hanya apakah itu kita sadari dari awal atau tidak? Itu yang mungkin membuat kita jadi beda. Bahwa kita melampaui seluruh setiap perjalanan itu dengan kesadaran bahwa kita akan menuju kemana, atau kita ya let it flow aja gitu. Tapi dua-duanya itu pasti akan sampai pada yang namanya ultimate goal, satu tujuan akhir dari seluruh kehidupan. Ya tujuan itu tujuannya kembali kepada Sang Pencipta kan. Akhirnya kan akan menuju semua ke sana. Nah, baik, Kang Fuad, untuk menemukan kesadaran bahwa ada sebuah tujuan yang akan kita capai dalam hidup ini sehingga kita bisa mengoptimalkan waktu yang ada atau masa hidup ini dengan baik, itu dari mana, Mas? Bisa dipantik? Kalau di Islam itu ada kan ini, bahkan kalau tidak salah hadis qudsi, man arfa nafsahu faqad arfa rabbah. Barang siapa mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhan. Nah, seluruh tujuan akhir itu ketika yang semestinya itu adalah Tuhan, maka ya orang tidak akan mengenal Tuhan kalau dia tidak mengenali dirinya. Titik tolaknya itu adalah ya mengenali dirinya. Kalau saya tidak tahu diri saya, lalu bagaimana saya bisa tahu apa yang akan saya lakukan? Atau apa yang mestinya menjadi
saya menjadi keharusan harus saya lakukan ketika saya tidak tahu apa-apa soal diri saya. Nah, ketika saya mengenali diri saya, maka saya juga sadar bahwa apa yang menjadi tanggung jawab saya, apa yang menjadi mandat saya, dan saya harus mengambil posisi apa, harus menempuh rute perjalanan yang seperti apa. Semuanya menjadi bisa terformulasikan gitu. Sehingga ketika saya hendak menuju pada satu puncak tujuan itu, ya saya menjadi diri saya sendiri. Pangkal dari situlah sebetulnya kita bisa mengenali apakah kita pada akhirnya akan sampai pada satu tujuan atau tidak. Begitu sih. Jadi ketika kemudian apa yang seharusnya saya ambil, peran apa yang seharusnya saya lakukan tanpa mengenali diri saya tidak akan menemukan tujuan saya. Ya. Dan itu akhirnya ketika kita sudah paham diri kita ini, maka peran-peran itu tergantung kita mau memilih atau mengambil atau tidak gitu ya, Kang ya. Iya. Baik, Kang. Ya. Ini sudah ada penanya, kita langsung ke penanya dulu. Karena ini sudah mengirimkan WhatsApp, ada Nancy. Pak Fuad, selamat siang. Mbak Santi juga selamat siang. Apredio, selamat ulang tahun yang ke-7. Semoga sukses dan berkah selalu. Terima kasih, amin. Pertanyaan saya adalah begini, Pak. Untuk mengenali diri sendiri, diri saya sendiri terutama, apakah itu murni muncul dari dalam diri kita masing-masing, ataukah bisa dibantu dari orang lain untuk paham who I am itu? Terima kasih. Ya, bagi saya seluruh ilmu itu bahkan pada ujungnya adalah untuk mengantarkan kita untuk mengenali siapa sama kita. Nah, artinya harus ada interaksi antara siapa yang kemudian mengantarkan dengan diri kita sendiri juga. Ya, secara gampang kita mungkin tidak akan mengenal Islam, tidak akan mengenal Katolik kalau tidak ada yang mengantarkannya. Ya. Nah, sama kepada diri kita sendiri pun kita bisa berrefleksi. Tetapi bagaimana kita bisa berrefleksi? Tentu kita juga ada referensi-referensi yang itu membuat kita bisa tersadar, oh saya dapat pengetahuan ini, oh saya dapat satu pencerahan dari si A, si B. Nah, itu satu proses yang interaktif menurut saya. Maka penting kalau kita ingat sebuah sholawat gitu misalnya yang mengatakan baik berkumpul dengan orang-orang soleh gitu. Yeah. Nah, artinya dari mana kita bergaul, dari bahan bacaan apa yang kita baca, itu juga menjadi petunjuk, menjadi sebuah kerangka modal kita untuk bisa mengenali lebih baik. Saja. Bahwa ada pribadi-pribadi yang memang secara pencaulian atau secara individu mereka bisa menemukan dirinya dengan proses kontemplasi yang sungguh-sungguh. Mungkin saja itu bisa didapatkan. Nah, hanya pada karakter masing-masing orang ini juga akan menemukan jalannya yang itu berbeda-beda dengan satu tujuan yang sama pada akhirnya. Okay. Gitu sih. Ya, Nancy, jawaban dari Pak Fuad sudah menjawab dari keingintahuanmu tentang pertanyaan itu. Silakan kalau masih ada pertanyaan lagi, silakan dikirimkan ya lewat WhatsApp atau Instagram Apredio SMG yang kan saat ini siaran live di Instagram dan juga live streaming dan juga radio. Kang, tujuan hidup masing-masing orang itu kan sejatinya sama ya Kang, dalam prosesnya mungkin yang berbeda.
Nah, Ya. bagaimana ya Kang untuk bisa memaklumi dan memahami satu dengan yang lain sehingga dalam mencapai tujuan hidup yang sama ini menemukan satu titik yang kalaupun ada sebuah persepsi yang berbeda bisa disamakan dan akhirnya menjadi sebuah harmoni yang indah gitu Kang. Ya, saya malah sempat berpikir ekstrim. Jadi kalau kita berhadapan dengan Sang Pencipta, maka kita itu satu, bahwa kita adalah ciptaan semua, gitu. Jadi ketika kemudian diciptakan beda-beda itu pada hakikatnya satu saja gitu, bahwa kita itu adalah sebagai makhluk. Kalau itu sebagai manusia adalah kita jenis makhluk yang itu sebagai manusia, sehingga seorang tukang sapu tentu akan beda jalur yang dia lalui dengan seorang tukang bikin betul sepatu, ya kan? Tapi mereka berada pada posisinya masing-masing, mereka memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri, dan ketika mampu menuntaskan kepada peran dan tanggung jawabnya masing-masing inilah yang ya tugas masing-masing kita itu, yang tujuannya adalah kembali pada Sang Pencipta itu tadi. Jadi maka bagi saya sendiri semuanya itu bisa jadi benar. Si A melakukan dengan caranya seperti itu, dia menjadi manusia yang semacam itu. Apakah dia mungkin sangat brengsek atau mungkin dia sangat alim? Ketika dia sadari sebagai sebuah jalurnya yang itu dilakukan, siapa yang tahu bahwa semua titik itu adalah menuju sebuah kebenarannya? Karena hakikatnya kita itu satu, dan kalau di tradisi tasawuf itu kan ada kanzan makhfiyan. Jadi Tuhan itu ingin dikenali, kemudian menciptakan. Ya, maka tujuan dari ciptaan itu agar Tuhan itu dikenali. Nah, jadi ya ketika kita menjadi masing-masing dengan optimalnya diri sendiri itu, disitulah penemuan untuk pengenalan Tuhan. Ya, dengan posisi masing-masingnya itu, karena sama kita memiliki kedudukan sebagai ciptaan. Ya. Sebagai makhluk gitu ya Kang ya. Ya. Ini ada Nurrohilah sudah mengirimkan lagi. Sudah ada sinyal WhatsApp masuk dari Nurrohilah. Selamat siang Pak Fuad dan juga Mbak Santi. Selamat ulang tahun untuk Apredi yang ke-7. Sukses selalu dan berkah selalu. Amin. Semoga ya diijabah doa-doa teman-teman dan admin ya. Pertanyaan saya adalah begini Pak. Ketika kita sudah mulai bertumbuh ya Pak. Saya dulu mohon maaf berada di komunitas yang ya kurang bagus menurut saya saat ini. Karena akhirnya saya bisa belajar banyak dan saya ingin move on ke komunitas yang lebih positif lagi. Bagaimana cara saya pamitan ya Pak agar tidak menyinggung mereka, dan saya juga merasa bahwa saya ini juga belum baik-baik saja. Adakah caranya Pak sehingga tetap menjalin silaturahmi, tetapi saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik dan berkumpul dengan orang-orang yang lebih baik. Terima kasih. Ya, saya sih bisa belajar dari apa yang pernah ditauladankan oleh Rasul ketika beliau hijrah kalau tidak salah. Jadi biarlah orang-orang yang itu berasal dari Mekah, ya. Jadi ada sebelum hijrah ada sebuah perjanjian gitu, ada sebuah perjanjian. Jadi kalau orang-orang yang itu berasal dari Mekah, biarlah dia tetap berada di Mekah sebagai Islam di situ. Ya. Dia harus semuanya kembali ke situ. Artinya apa? Belum tentu bahwa kemudian meninggalkan komunitas itu menjadi sebuah pilihan yang baik juga. Siapa tahu siapa yang menjadi penjembatan kita kalau tidak ada orang di situ. Ya kan? Kalau kemudian kita mengambil peran sebagai pribadi yang baik, kemudian kita masih diterima di komunitas itu, bukankah tidak mungkin bahwa kita bisa mewarnai di situ, ya kan? Kemudian ada warna lain yang itu bisa mengikuti kita. Contoh sederhananya bisa jadi ketika Mbak Santi ulang tahun,
kemudian mendapatkan kue yang itu enak, ya kan? Ya. Mbak Santi berada dalam satu komunitasnya, apakah Mbak Santi akan bawa kue itu sendiri, memisahkan dari komunitasnya, atau biarlah itu bisa dinikmati bersama? Ya, sehingga apa yang dirasakan Mbak Santi sebagai sebuah kebaikan, apa yang mau dirasakan Mbak Santi sebagai kenikmatan itu justru membuat pengaruh kepada komunitas di situ. Itu juga sebuah pilihan. Betul, 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 betul. Yang hijrah itu belum tentu fisiknya kita yang pindah, tetapi bagaimana transformasi kita dari selama ini banyak melakukan hal yang itu tidak bermanfaat mungkin. Kemudian kita bisa menjadi diri yang lebih bermanfaat di situ. Justru itu peran yang lebih berat. Tentu kualitasnya dari sebuah nilai itu juga akan lebih. Iya. Siapa tahu ya bisa membuat tadi warna ya dalam komunitas itu, Warna. sehingga yang mungkin masih dalam ranah di bawah positif bisa lebih positif. Begitu Mbak Nurrohila. Kita kadang-kadang lupa ya Kang bahwa dalam perjalanan itu kan ada proses ya. Kita bertemu dengan sesuatu itu kan karena melewati sesuatu. Nah, jalan itu yang kadang-kadang kita lupa, kita bisa langsung saja mau meninggalkan. Nah, itu sesuatu yang baru sadar kadang-kadang. Oh iya. Benar-benar saya begini karena saya lewat situ kan gitu ya. Nah, gitu. Mbak Nurrohila sudah cukup ini ya memberikan satu gambaran bagaimana sikap yang harus Anda ambil, tadi ilustrasi yang sudah disampaikan oleh Kang Fuad. Nah, ini ada Yanto. Selamat siang, Apredio, sukses selalu ya, selamat ulang tahun. Pak Fuad, saya masih sampai seumur 30-an tahun ini belum paham betul dari tujuan hidup saya yang sejati, Pak Fuad. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah saya ini pengen sekali mewujudkan keinginan dari orang tua saya untuk bisa memberangkatkan beliau ke Tanah Suci. Sampai detik ini belum. Padahal niat saya ketika saya menikah, kemudian saya ingin menata keluarga dengan baik, sampai pada akhirnya orang tua saya sudah wafat dua-duanya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Fuad, untuk bisa mewujudkan niat saya yang pengen sekali memberangkatkan haji almarhum dan almarhumah. Saya suka sedih banget kalau bicara soal hidup. Terima kasih Yanto. Ya, kalau secara fikih gitu, itu kan ada yang namanya batal haji. Jadi dibadal ya. Mewakilkan haji, ya kan? Secara fikih itu bagi keluarga atau yang sudah meninggal terus kita niatkan kan bisa kita hajikan sebagai badal haji. Artinya yang melakukan orang lain tapi diperuntukkan untuk orang tua kita gitu. Ya, secara fikih itu. Tetapi bagi saya begitu niat itu muncul, ya kan? Kalau mungkin Mbak Santi juga ingat, niat baik itu begitu muncul sebagai sebuah niat baik, dia sudah menjadi sebuah kebaikan itu sendiri. Nah, maka apa yang Pak Yanto niatkan itu, saya yakin sih bahwa itu sudah menjadi sesuatu bagi Pak Yanto. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan ketika kita menjaga kehormatan sebagai orang tua, kita masih mengakui bahwa orang tua itu menjadi sosok yang harus kita hormati, menjadi sosok yang masih terus kita ingat dengan seluruh kebaikannya, dengan seluruh apa pendidikan yang telah kita lakukan. Saya rasa itu masih sebagai sesuatu. Artinya kebaikan yang pernah ditanamkan kepada kita dari orang tua, kemudian kita tauladani terus, itu akan mengalir sebuah kebaikan yang terus-menerus kan. Ya. Jadi bagi saya sih tidak perlu risau, karena pada dasarnya semua yang menjadi ketentuan itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya. Bahwa sebuah niatan itu panjang tidak berubah dan itu
tetap kan mas sampai sekarang nyatanya masih melekat tuh di Pak Iya. Yanto gitu. Ya sudah, Masih kepikiran kebaikan juga. itulah yang dijaga. Apakah itu menjadi tujuan hidup? Tadi menjadi bias antara itu tujuan atau itu sebuah keinginan kan gitu. Oh, Ya kan? Saya rasa menjadi berbeda antara apa yang saya belum tahu tujuan hidup saya. Tidak perlu khawatir. Bahkan tidak sedikit orang yang sampai akhir hayatnya dia tidak sadar akan tujuan hidupnya. Ya kan? Dan pencarian itu ada yang memang terus-menerus sepanjang hidup dia akan melakukan proses pencarian. Dan kita baru tahu, cuma sayangnya kan itu nggak bisa diklarifikasi, ya. bahwa titik sempurna dari tujuan hidup kita itu ternyata dalam kematian kita. Kan nggak bisa diklarifikasi. Iya, iya. Nggak bisa diklarifikasi juga gitu. Bahwa ternyata di situ kita menemukan yang tahu siapa gitu. Nah, Betul, betul. jadi ada memang orang yang bisa menemukan titik tujuan itu, titik berangkatnya dia. Nah, tentu ini akan menjadi bersyukur. Iya. Nah, dia akan lebih mengerti bagaimana melakukan kehidupannya. Dan kalau kita meyakini bahwa apapun yang ada di dalam diri kita, apapun kehidupan yang kemudian kita lalui itu menjadi sebuah perjalanan yang terbaik, ya sudah, tekuni itu saja. Saya kan begitu. Kita tidak harus menjadi orang lain. Mbak Santi tidak akan ada Mbak Santi yang lain. Ya, semua diciptakan dalam sebuah tujuannya. Ya, persoalannya yaitu kita mengerti, kita meyakini atau tidak. Terkadang kan kita menjadi ragu ketika kita melihat saya kok tidak seperti siapa, atau kemudian kita mencoba mengambil rute orang lain. Ya, padahal kita memiliki rute sendiri-sendiri gitu. Nah, itu yang kadang sering membuat kita itu ragu. Nanti kalau sama semua ya menurunkan kadar kemaha kreativitas Tuhan gitu. Betul. Iya, orang kembar aja nggak sama ya, Kang ya. Mbak Santi. Gitu ya Pak Yanto. Jangan risau tadi pesannya dari Kang Fuad, terus istiqomah saja karena tadi kalau orang Pekalongan itu kalau bilang niat baik sudah kerentak gitu ya, sudah ada, itu sudah tercatat menjadi sebuah amalan. Sudah tercatat, Pak. Iya. Ini ada Zahra nih, pertanyaannya bagus nih Zahra. Selamat siang Pak Fuad. Pak Fuad, saya ingin bertanya. Saya ini mahasiswa di Universitas di Semarang. Yang ingin saya tanyakan adalah tujuan hidup itu apakah sama dengan cita-cita dan juga visi misi hidup kita? Terima kasih. Ya. Zahra. Bisa jadi hal yang sama. Visi-misi itu menjadi sebuah titik terjauh yang hendak kita capai kan. Dan bisa jadi visi itu dia terwariskan kepada generasi kita karena tidak cukup dalam rentan usia kita itu bisa mencapai visi kita. Tapi tujuan kita bisa menjadi lebih pendek, tapi visi itu bisa aja. Nah, ini mungkin yang kalau kita manai sebagai panjang umur. Misalnya, visi kebangsaannya Gus Dur. Gus Dur boleh secara dohir beliau sudah meninggalkan kita. Tetapi ruh sebuah visi itu bisa terus yang itu menginspirasi oleh generasi-generasi berikutnya. Itulah visi. Jadi bisa jadi yang menikmati itu bukan diri kita, sebuah visi yang kita rumuskan. Nah, tapi kalau tujuan itu lebih kita mau mengarah kemana sih dalam melangkah ini? Kira-kira gitu. Kalau visi sebagai jangkauan yang lebih jauh lagi. Kalau saya memahami sih begitu, ini bisa salah. Gitu.
Tapi tentu orang yang berjalan dengan tahu arah, dengan orang yang berjalan tanpa tahu arah, tentu melakukannya juga akan beda kan gitu. Betul. Ya, iya kan. Nah, ya kalau sekedar traveling itu bisa jadi sudahlah. Pokoknya kita yang penting kita jalan, dia sudah. Ini menikmati journey, ya gitu. Ya. Tapi kalau ya bisa jadi kalau menikmati perjalanan begitu sampai Semarang, udah kita menikmati Semarang. Nanti ke Salatiga, kita nikmati Salatiga. Ya. Masa sampainya apakah sampai Surabaya, apakah sampai Bali, kita nggak tahu. Tapi begitu kita mau ke Bali gitu, sudahlah ngambil jalan yang paling mungkin dan efisien. Nah, menjadi kita bisa memilih opsi-opsi sebuah rute. Ya. Begitu ya, Zahra. Kang, ternyata memang waktu cepet banget ya. Ini saya harus melirik ke kanan dan ternyata waktunya harus sudah mulai mau kembali ke Jumatan ya, Kang Fuad. Kang, bisa diberikan satu conclusion dalam perbincangan hari ini, titik berangkat dengan tema tujuan hidup. Tujuan hidup pada akhirnya akan sampai tanpa kita sadari atau tidak. Dan setiap yang hidup, maka dia sudah mengemban mandatnya masing-masing. Jadi PR kita adalah kenalilah mandat yang diemban kepada kita, lalu bertanggungjawablah dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua mencapai, mengenali diri, dan bisa menuju pada tujuan sejati. Amin, amin, amin. Terima kasih Kang Fuad, sampai ketemu lagi Jumat depan insya Allah dengan tema yang lain tentu saja, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Kang Fuad Adi. Beliau adalah founder dari Cycle Institute dan juga penulis buku Estri. Dan kita punya program titik berangkat ini setiap hari Jumat selepas Up News jam 11 siang. Pastikan kembali Anda bisa mengikuti Jumat depan. Saya Santi Rosalia pamit, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the main station.